Getok bumi bisa begini-gini. Kalau sekarang getok bumi yang ada kaki kita selewet. Jadi kita mungkin teman-teman lagi nonton video ini juga agak penasaran nih pusaka apa yang ada di sini, Ki. Ini naga baru penting. Iya. Dengki, ya kan, tamak, serakah dan lain sebagainya. Nah, kita ngomong seperti ini ya untuk kita semua, bukan hanya untuk individu, setiap individu, tapi untuk diri kita semua. Jadi kita belajar banyak banget guys tentang kehidupan lah dari Ki Prana ya, bahwa manusia itu benar-benar kita harus membuka kotak kita ya. Betul. Melihat apalagi budaya Indonesia itu banyak sekali dan setiap budaya pasti punya baik dan buruknya lah, dan belum tentu kita bisa mencampur adukan ya. Betul. Jadi apalagi kalau kita bicara nih tentang pusaka, kita pengen review sedikit pusaka boleh ya? Siap, boleh. Jadi ini kita buka satu-satu lagi ya. Siap. Ki Prana buka ini, saya buka ini ya Ki. Jadi kita mungkin teman-teman lagi nonton video ini juga agak penasaran nih pusaka apa yang ada di sini Ki. Ini naga baru penting. Iya. Keren. Jadi ini pusaka yang dulu kita bawa waktu di acara Trans 7 Ki. Waktu itu kita bawalah pusaka yang ada sisi spiritualnya. Jadi pusaka ini dulu saya dapat kira-kira 2013, waktu itu saya ambil secara penarikan sama guru saya. Dan yang pertama kita dapat yang ini Ki. Pertama dapat yang ini. Setahun kemudian 2014 kita dapat yang ini Ki. Ini datang sendiri di atas. Jadi enggak, saya kan ada tempat sentong, ada tempat doa di atas. Jadi saya taruh Pasuruan, ini datang sendiri. Nah, itu suatu inilah ya, istilahnya keajaiban juga menurut saya waktu itu saya lihatnya. Dan ini banyak sekali teman-teman yang pengen kita nge-review lah. Karena waktu di Trans 7 itu sedikit sekali mereka melihat gitu ya. Kalau secara Ki Prana sendiri, apa ini Ki? Kayak gimana nih? Fenomena apa ini Ki? Tadi sempat saya jabarin ya, kadang orang tidak tahu karena mereka tidak langsung terlibat. Tidak langsung terlibat ya? Di dalam satu wacana itu, ya kan. Nah, itulah artinya segala sesuatunya kita harus melihat secara luas terlebih dahulu. Jangan langsung memberikan kerucut kepada setiap orang, karena setiap manusia punya salah dosa. Kita juga harus bercermin dong, gitu loh. Nah, hal seperti ini, ya inilah ada di dunia ini nih ada penarikan, bedak datang sendiri, gitu. Apalagi naga baru kelenting ini kan sebuah tombak yang memang dimiliki sama salah satu raja pada saat itu ya. Terus sehingga ini sebagai perebutan, sebenarnya bukan perebutan. Artinya kalau saya ngelihat flashback ke belakang nih, karena dulu sang raja ini pernah menitipkan kepada salah satu sahabatnya. Nah, sehingga siapapun yang mengambil ini jangan sampai dikasih. Nah, cuman pada saat itu perang terus sampai melawan, akhirnya untuk mengambil pusaka ini kepada salah satu sahabatnya itu disuruhlah satu sahabatnya itu sendiri. Setelah ketemu dia ya namanya seorang sahabat sudah lama nggak ketemu, sayang kangen-kangenan, dan pada saat diminta pusaka ini ya akhirnya percecokan terjadi. Karena apa? Si sahabat yang dititipkan ini masih dapat pesan gitu. Nah, itulah karena orang zaman dahulu menjaga amanah benar-benar amanah. Kalau udah janji, benar-benar ditepatin, karena janji adalah hutang gitu loh. Nah, akhirnya karena perdebatan itu akhirnya adu fisik. Nah, selama adu fisik akhirnya terbunuhlah. Nah, ini
cerita, saya melihat sekilasan balik dari sebuah tombak pusaka ya. Kalaupun salah dalam penafsiran saya ya, namanya manusia. Beda-beda ya Ki ya. Betul. Beda-beda. Yang jelas ini luar biasa. Ini tahun berapa ini tuh? Ini kalau secara pakemnya Mataram tua, Mataram kuno Ki. Mataram tua. Iya, jadi tombak baru kelinting ini kita kalau perkirakan kemungkinan era-era zaman Empu Sendok itu datang hijrah ke Jawa Timur dari letusan Gunung Galunggung pada waktu itu, hijrah ke Jawa Timur. Ini salah satu pusaka yang dibawa di era-era Mataram kuno ya, Mataram lama itu pada zaman itu. Nah, seberapa ini Ki kalau kita lihat secara spiritual, seberapa pentingnya sih Ki sebuah pusaka untuk kaum seorang yang spiritualis itu? Sebenarnya seberapa pentingnya ini bukan dilihat dari mekanisme pusaka itu sendiri. Karena spiritual itu seperti tadi saya sempat jabarkan, spiritual itu konteksnya sebagai penasehat. Ya. Adanya benda-benda pusaka seperti ini dimiliki oleh spiritual ataupun sebagai koleksi pribadi. Ini bentuk dari mahabbah. Mahabbah apa? Atau rasa cinta kepada siapa? Rasa cinta kepada kekaguman orang-orang zaman dahulu kala dengan membuat satu benda pusaka yang mungkin kalau di zaman sekarang belum tentu bisa menciplak hal seperti ini. Gitu. Nah, rasa cinta itu akhirnya timbul. Kalau dilihat dari kuat atau tidaknya sebuah pusaka ini luar biasa. Ini dari satu pusaka. Satu pusaka aja ya. Nah, kita kan tidak melihat dari sisi hodamnya, tapi dari energi yang dihasilkan dari pusaka ini aja sudah jelas kok. Benar. Apalagi dengan daya tarik pusaka yang sudah ada, muncul pusaka yang mungkin jodoh dari pusaka ini. Nah, mungkin orang bertanya-tanya, aneh-aneh aja pusaka kok ada jodohnya. Dan memang seperti itu. Memang gitu. Seperti itu ya. Karena orang zaman dahulu kala, tadi Koko juga sempat sampaikan, mereka membuat bilah-bilah pusaka ini nggak cuma sekedar ngetok, terus gerinda, mungkin zaman dulu nggak ada gerinda, ya kan? Dengan kekuatan-kekuatan alam yang mereka miliki, karena kedekatan rasa ciptanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya terwujud benda pusaka seperti ini. Untuk apa? Untuk bisa dilestarikan dan diperkenalkan kepada anak cucu dan bangsa kita sendiri. Bahkan bangsa luar aja takjub, dan benda-benda seperti ini sudah masuk ke UNESCO nih kok, kalau nggak salah. Harta warisan dunia. Harta warisan dunia ini bukan cuma sekedar candi dan menara Eiffel, ibaratnya seperti itu. Ini sudah masuk ke rancah internasional. Kalau dekat pantai mungkin bisa kita mainin, kita lihat hodamnya di atas. Iya, sinarnya keluar ya Ki. Sinarnya keluar. Ya. Jadi istilahnya pusaka dari hal fisik dan esoteris itu nggak terpisahkan lagi ya? Nggak bisa terpisahkan. Jadi kita nggak bisa cuma main fisiknya aja, tapi kita melupakan sisi energinya, kita nggak bisa juga. Nggak bisa. Kita harus benar-benar mengerti dua-duanya Ki. Betul, karena gini. Semua yang diciptakan oleh Tuhan pasti ada manfaatnya, ya kan? Manfaatnya. Nah, ini aja perpaduan antara meteorit dengan besi inti bumi, ya kan? Nah, besi itu kan apa? Itu kan fosil kok. Iya, inti bumi ya, ini hatinya bumi lah. Betul. Nah, itu yang menciptakan siapa? Iya. Tuhan, Allah semesta alam, binatang, tumbuhan. Istilahnya aja bertasbih, berdoa ya kan? Apalagi di dalam kedalaman yang luar biasa yang mungkin hanya orang-orang zaman sekarang bisa mencari dengan pakai beko itu, pakai alat-alat berat. Kalau orang zaman dulu kala, tirakat dulu. Untuk dapetin meteor mereka harus tirakat lagi. Getok bumi bisa begini-gini. Kalau sekarang getok bumi yang ada kaki kita harus lewat. Ini luar biasa. Nah, Ki, pesannya apa nih Ki buat teman-teman untuk para pecinta budaya, pecinta Tosan Haji ini? Ya, yang jelas siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini, kita hidup di zaman yang penuh dengan kemunafikan. Yang artinya hiruk pikuk dunia lebih
kental. Benda-benda pusaka seperti ini adalah warisan dari nenek moyang kita yang memang harus kita lestarikan. Sudah jarang sekali kita temui benda-benda yang luar biasa yang bentuknya ini hampir tidak bisa dijiplak atau tidak bisa diduplikat. Nah, ini yang harus kita jaga. Ini yang harus kita bisa berikan kepada anak cucu kita, pemahaman tentang benda-benda sejarah kok. Bukan hanya sebagai senjata untuk bela diri atau melawan penjajahan, tetapi benda-benda seperti ini juga dipercaya menjadikan sebuah pusaka yang memang harus kita lestarikan. Seperti tadi saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halul roh, ya halul ghaib, ya halul jasad. Hadir. Engkau yang memiliki kuasa ya Allah, dan Engkau yang mampu mewujudkan itu semua. Karena tiada daya dan kekuatan hanya milik-Mu ya. Tunjukkan kuasa. Kita tes lagi ya. Coba samain kok. Ya. Nanti Koko juga bisa nih. Ya. Sama nggak, rata nggak? Sama, rata pas. Tandain sini. Ini saya. Di sini ya. Ya. Ini berarti. Ini sini. Ya. Sama nggak? Sama. Oke. Batasnya kok. Ya. Ini batas sini Ya. berarti ya. Ya. Dia kelebihan. Ada Kelebihan. beda lagi, iya. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Ya. Sip kok. Ini tangan saya berat nih. Ya. Dia kan jauh. Jauh udah perbedaannya. Nah, itulah energi yang dihasilkan sama pusaka-pusaka itu. Luar biasa. Jadi nyata ya Ki ya. Jadi ini bukan cuma ini aja ya. Bukan cuma sekedar rekayasa. Iya. Kalau benda yang nggak bertuah dia nggak akan ada energi seperti itu ya. sampai seperti itu. Jadi harus bisa dibuktikan secara nyata ya. Betul. Jadi frekuensi energi itu dia juga akan melihat niatnya apa, tujuannya apa. Tujuannya sudah melenceng aja, pasti akan nggak nyampe ke tujuan itu. Iya, iya. Nah, seperti itu filosofi juga. Karena zaman dulu itu pusaka itu sebagai barang suci juga gitu. Betul. Jadi mereka itu sampai sekarang saudara-saudara kita di Bali itu nggak sembarangan juga untuk memperlakukan pusaka gitu kan, sebagai benda suci lah yang dihargai gitu kan. Jadi ya itulah hebatnya Indonesia ya. Betul sekali. Sekali lagi saya ucapin terima kasih Ki udah ngasih pencerahan ke kita di Indonesia. Semoga kita mesti lanjut terus nih buat video Ki. Siap, terima kasih banyak. Kita harus belajar banyak dari filosofi, dari kedewasaan dan pencerahannya dari Ki Prangalebo ya. Kapan-kapan kita wujudin hodangnya guys. Ya, harus nih ya kan. Tapi enak dipangkat. Asik. Oke guys, thank you udah nonton video kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam budaya. Salam budaya Indonesia.